Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ustazah Kaska akan menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Ini adalah materi baru setelah PTS. Untuk yang pertama, saya akan membahas persamaan linier satu variabel atau kita singkat PLSV. Apa saja sih ciri-cirinya persamaan linear satu variabel? Perhatikan ke depan. Oke, yang pertama, dia pasti ada tanda sama dengannya. Saya tuliskan. Oke, yang kedua, dia ada variabelnya. Oke, saya tuliskan. Oke, variabelnya ada satu ya, karena di sini PLSV persamaan linear satu variabel. Ada satu variabel atau peubah. Di sini nanti variabel itu bisa berbentuk simbol atau huruf. Misalnya A atau B atau C atau X atau Y dan seterusnya. Oke, yang ketiga, variabelnya berpangkat 1. Oke, variabelnya berpangkat 1. Oke, tidak boleh berpangkat 2 atau 3 atau lebih dari 1, pokoknya harus variabelnya berpangkat 1. Oke. Saya beri contoh persamaan linear satu variabel atau PLSV itu seperti apa sih? Perhatikan. Contohnya adalah X ditambah 8 sama dengan 15. Oke, di sini saya punya contoh yang pertama, ada X ditambah 8 sama dengan 15. Perhatikan, PLSV harus ada tanda sama dengannya, di sini memenuhi. Yang kedua harus ada variabelnya. Di sini kita punya variabelnya adalah X. Ya, bisa A, bisa B, tapi di sini yang kita miliki adalah variabelnya X. Yang ketiga, variabelnya berpangkat 1. Di sini X-nya pangkatnya 1 ya, atau tidak usah kita tulis. Tidak boleh X kuadrat ditambah 8 sama dengan 15, tidak boleh. X-nya atau variabelnya harus berpangkat 1. Oke, yang kedua, saya punya 3Y dikurangi 7 sama dengan 20. Di sini ada tanda sama dengannya. Ada satu variabel yaitu di sini Y. Kemudian variabelnya berpangkat 1. Di sini Y-nya pangkat 1. Tidak boleh 3Y kuadrat, itu tidak boleh. Tapi di sini jika ada angkanya atau konstantanya boleh, tapi tidak boleh berpangkat lebih dari 1. Sampai sini jelas? Untuk yang ketiga, saya punya A per 5 ditambah 9 sama dengan 12. Oke, saya punya A per 5 ditambah 9 sama dengan 12. Di sini ada tanda sama dengannya, ada variabelnya 1 yaitu A. Kemudian variabelnya berpangkat 1. A-nya pangkat 1 boleh nggak Us kalau ada per 5-nya? Boleh di sini. Yang tidak boleh adalah jika A-nya ini pangkatnya lebih dari 1. Ini A-nya masih tetap pangkatnya 1. 5 ini tidak apa-apa, atau kita bisa tulis 1/5 A. Sama nanti seperti ini bentuknya. Oke, paham ya? Kemudian yang keempat, saya punya 6P
dikurangi 8 sama dengan 4P ditambah 2. Oke, perhatikan untuk yang keempat saya punya 6P dikurangi 8 sama dengan 4P tambah 2. Dia ada sama dengannya. Oke. Yang kedua ada satu variabel atau apa ubah loh. Tapi kan di sini ada P sama P, berarti 2 dong. No, kita bisa menyederhanakan 6P dan 4P ini bisa kita gabungkan menjadi satu karena variabelnya sama. Oke, di sini kalau variabelnya sama, P sama P boleh. Nanti kita belajar cara menyederhanakan bentuk seperti ini. Oke, variabelnya berpangkat 1, tentu saja ya, ini P, ini P. Sampai sini jelas. Untuk contoh-contoh persamaan linear satu variabel seperti ini bentuknya. Ada sama dengan, ada variabel, dan variabelnya berpangkat 1. Oke, kita masuk ke penyelesaian persamaan linear satu variabel. Yang ini saya hapus dulu, silahkan di screenshot atau sudah dicatat. Saya akan hapus tulisan ini. Oke, perhatikan kita masuk ke penyelesaian persamaan linear satu variabel. Contoh yang pertama yaitu tentukan penyelesaian atau akar persamaan dari X dikurang 5 sama dengan 9. Oke, perhatikan. Saya akan memberikan dua cara. Cara yang pertama yaitu X dikurangi 5 sama dengan 9. Oke, di sini saya punya X dikurangi 5 sama dengan 9. Kita pastikan bahwa ruas yang kiri, ini ruas kiri, ini ruas kanan. Ruas kiri ini hanya memuat X saja, berarti kita harus menghilangkan min 5 ini. Oke, biar min 5-nya ini hilang atau nilainya 0, maka kita yang ruas kiri kita jumlahkan dengan plus 5 karena negatif 5 ditambah 5 hasilnya adalah 0. Oke, perhatikan. Karena ruas kiri ditambah 5, maka otomatis ruas kanan juga harus ditambahkan 5. Berarti yang ini X dikurangi 5 ditambah 5. Karena ini negatif 5 ditambah 5 hasilnya habis atau 0, habis, tidak usah kita tulis. Berarti kita yang ruas kiri punya X saja. Oke, sampai sini jelas. Caranya kenapa ini ditambahkan 5? Ya, biar ininya hilang. Negatif 5-nya hilang. Maka dikali bilangan lawannya. Seperti ini. Atau misalkan mau pakai cara yang kedua, yaitu perhatikan. X dikurang 5 sama dengan 9. Perhatikan, untuk cara cepatnya, kita punya X dikurangi 5. Di sini ada angka negatif 5. Kita mau hilangkan ini, sama saja kita bisa memindahkan negatif 5 ini dari ruas kiri menuju ruas kanan. Sana, kita pindahkan ke ruas kanan. Atau, perhatikan, cara cepatnya jika menyeberangi sama dengan yang tadinya tandanya negatif, nyebrang sama dengan jadi positif. Berarti saya tuliskan X sama dengan 9 ditambah 5. Nah, ini negatif 5-nya kemana, Us? Negatif 5-nya dari ruas kiri sudah menyeberangi sama dengan menjadi positif. Tadinya negatif jadi positif. Berarti kita punya X sama dengan 14. Sampai sini paham? Mau pakai cara yang ini boleh, cara yang ini juga boleh. Saya berikan contoh lagi ya, silahkan dicatat atau di screenshot, nanti saya hapus. Oke, yang kedua saya punya soal tentukan penyelesaian dari persamaan X ditambah 7 sama dengan negatif 8. Oke, kita tuliskan untuk cara yang pertama di sebelah kiri, X ditambah 7 sama dengan negatif 8. Kita rubah biar ruas kirinya ini hanya memuat variabel saja. Biar X sendirian berarti 7-nya ini harus dihilangkan. Tadinya positif, biar hilang berarti kita kurangi bilangan yang sama.
Karena ruas kiri sudah dikurangi 7, maka ruas yang kanan juga harus sama-sama dikurangi 7. Oke, berarti X-nya sama dengan negatif 15. Jika disubstitusikan ke sini, maka nanti negatif 15 ditambah 7 pasti hasilnya adalah negatif 8. Oke, untuk cara cepatnya, perhatikan. Oke, ruas kiri usahakan X-nya itu sendirian atau tidak boleh ada temannya. Di sini saya punya plus 7. Berarti plus 7-nya ini harus menyeberangi sama dengan tadinya tandanya plus atau positif, nyebrang sama dengan jadi negatif. Oke, berarti sampai sini apakah sudah jelas? Berarti kita peroleh X-nya adalah negatif 15. Mau pakai cara yang kiri boleh, cara yang kanan boleh. Apa benar us X-nya itu sama dengan negatif 15? Oke, mari kita buktikan. Kita masukkan X-nya ini negatif 15 ke persamaan yang awal. Berarti X ditambah 7 sama dengan negatif 8. Berarti X-nya kita pakai yang negatif 15. Negatif 15 ditambah 7 sama dengan negatif 8. Utang 15 punya 7. Berarti masih punya utang. Utang 8 sama dengan. Oke, sampai sini jelas ya. Hasilnya adalah negatif 15. Ini sebagai buktinya. Oke, sampai sini insya Allah sudah jelas ya. Kemudian saya berikan contoh yang ketiga. Silahkan di screenshot terlebih dahulu yang ini. Oke, perhatikan untuk yang ketiga, tentukan penyelesaian dari persamaan 5x dikurangi 2 sama dengan 4x ditambah 7. Kita pakai cara yang sebelah kanan aja ya, yang lebih cepat. Berarti saya tuliskan lagi 5x dikurang 2 sama dengan 4x ditambah 7. Oke, usahakan yang ruas kiri berisi variabel semua, yang ruas kanan berisi konstanta semua atau angka semua. Oke, berarti yang 4x kita nyeberangkan sama dengan yang negatif 2 kita juga tukar ke ruas kanan. Oke, yang pertama dulu, 4x tadinya positif nyebrang sama dengan jadi negatif. Berarti 5x dikurangi 4x sama dengan yang ini 7-nya kita tulis dulu 7. Yang ini negatif 2 nyebrang sama dengan tadinya negatif jadi positif. Oke, yang ini positif 2. Oke. Yang ini 5x dikurangi 4x hasilnya adalah 1x atau x saja. 1x atau x saja. Ya, 1x boleh ditulis 1x atau ditulis x saja boleh. Sama dengan 7 ditambah 2 hasilnya adalah 9. Oke, seperti ini cara penyelesaiannya. Berarti X-nya sama dengan 9. Boleh dibuktikan us? Monggo, mari kita buktikan bersama. Ya, bukti. 5x dikurang 2 sama dengan 4x ditambah 7. 5, x-nya diganti angka 9. Dikurang 2 sama dengan 4 dikali 9 ditambah 7. Oke, 5 kali 9 hasilnya 45. Dikurang 2 sama dengan
9 kali 4 hasilnya 36. Oke, berarti 43 sama dengan 43. Sama ruas kiri dan ruas kanan sama dengan 43. Sampai sini jelas ya? Oke, yang nomor 4, tentukan penyelesaian dari persamaan 3 dikali 3Y dikurangi 2 sama dengan 2 dikali 4Y ditambah 6. Oke, saya tuliskan terlebih dahulu di bawah. Oke, jika ada seperti ini kita kalikan dulu satu per satu. Yang pertama, 3 dikali 3Y dulu, hasilnya adalah 3 kali 3Y, 9Y. Kemudian 3 dikali negatif 2. Hasilnya adalah negatif 6. Kemudian yang ruas kanan, 2 dikali 4Y. 2 kali 4Y yaitu 8Y. Kemudian yang kedua, 2 dikali positif 6, yaitu 12. Tandanya positif. Oke, jika sudah seperti ini, sama seperti yang contoh ketiga, 8Y ini kita pindahkan ke ruas kiri. Berarti saya punya 9Y dikurangi 8Y. Tadinya positif jadi negatif. Kemudian negatif 6 ini saya pindah ke ruas kanan sini. Berarti sama dengan 12 ditambah 6. Tadinya negatif jadi positif. Berarti saya punya 9 dikurangi 8, 1Y, atau saya tulis Y saja, sama dengan 18. Seperti ini caranya. Oke, mungkin dari saya cukup sampai di sini dulu untuk penyelesaian PLSV. Contohnya sudah saya berikan ada 4. Besok saya lanjutkan. Silahkan jika ada pertanyaan bisa komen di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.